Shalom, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kaliurang. Tepatnya saya berada di Kopi Gajah, sedang mempersiapkan materi pembelajaran untuk kegiatan PBM selama seminggu ke depan. Nah, untuk tidak memperlambat dan memperlama-lama, mari kita masuk di dalam materi berikut ini. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan materi selanjutnya dengan topik kata benda bahasa Yunani. Bahasa Yunani sebagaimana bahasa-bahasa Indo-Eropa pada umumnya memiliki elemen-elemen bentuk yang tidak terpisahkan yang melekat pada pangkal katanya. Nah, untuk dapat memahami kata benda bahasa Yunani, maka elemen penting yang harus dimengerti adalah bahwa kata benda bahasa Yunani terdiri dari yang pertama dulu deklensi. Kemudian yang kedua ada gender atau jenis. Dan yang ketiga ada number atau jumlah. Dan yang keempat itu ada case. Atau kasus. Nah, mari kita jelaskan apa yang dimaksud dengan deklensi. Nah, deklensi adalah cara menginfleksikan atau cara membuat perubahan kata-kata benda bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani ada 3 jenis deklensi. Yang pertama adalah deklensi pertama. Deklensi pertama ini ciri infleksi vokalnya adalah alfa. Nah, contohnya nanti ada kata hemera yang mana infleksinya adalah a atau perubahan yang bisa membuat adanya perubahan dalam kata hemera adalah vokal a yang terletak pada akhiran. Kemudian ada deklensi kedua, ya, dengan ciri vokal o. Ciri vokal o sebagai bunyi utama. Kemudian ada deklensi ketiga. Nah, kalau deklensi ketiga ini ditandai oleh pangkal konsonan. Namun untuk deklensi ketiga ini akan dipelajari setelah deklensi 1 dan deklensi 2 sudah tuntas kita pelajari. Selanjutnya masuk kita pada pembahasan gender. Nah, dalam bahasa Yunani ada 3 macam gender atau ada 3 macam jenis. Yang pertama adalah gender maskulin, ya. Nah, maskulin ini nanti ditandai dengan akhiran o juga, ya, akhiran o. Kemudian ada gender feminin. Kemudian ada neuter. Selanjutnya untuk number atau jumlah dalam bahasa Yunani ada 2 kategori number atau jumlah dalam bahasa Yunani, yaitu tunggal dan jamak. Ya. Jadi dalam sebuah klausa biasanya apabila
predikatnya satu, maka subjeknya satu, atau apabila subjeknya satu, maka otomatis predikatnya satu. Kemudian untuk yang keempat adalah kasus. Dalam bahasa Yunani terdiri dari beberapa kasus. Ya, terdiri dari beberapa kasus. Yang pertama ada kasus nominatif. Kemudian ada kasus genetif. Kemudian ada kasus datif. Ada kasus akusatif. Dan ada kasus vokatif. Nah, untuk kasus nominatif ini berfungsi sebagai subjek dalam kalimat, ya, berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Nah, sedangkan genetif disebut sebagai kasus penjelasan. Penjelasan atau bisa juga disebut sebagai kasus milik. Nah, sedangkan datif itu adalah objek tidak langsung. Kemudian vokatif adalah objek langsung. Kemudian vokatif sering disebut sebagai kasus sapaan dalam bahasa Yunani. Tetapi kasus ini sangat jarang digunakan dalam bahasa Yunani. Nah, jadi ketika kita belajar kata benda bahasa Yunani, maka penting untuk memahami unsur-unsur pembentuk kata benda itu sendiri, yaitu harus mengetahui dia masuk dalam deklensi apa, kemudian gender atau jenisnya apa, kemudian jumlahnya berapa, apakah itu tunggal atau jamak, kemudian kasusnya apa, apakah dia sebagai nominatif dalam kalimat, atau sebagai genetif dalam kalimat, atau sebagai datif dalam kalimat, atau sebagai akusatif dalam kalimat. Nah, itu bisa diperhatikan nanti setelah kita mempelajari lebih lanjut. Mari yang pertama kita akan belajar tentang kata benda deklensi 2. Lalu kita ketahui bahwa kata benda deklensi 2 itu terdiri dari yang pertama adalah jenis maskulin, kemudian ada yang jenis neuter yang masuk dalam kelompok kata benda deklensi 2. Nah, yang pertama kita akan mempelajari kata benda deklensi 2 dengan gender maskulin. Nah, perhatikan di sini untuk kasus sendiri terdiri dari nominatif, genetif, ablatif, kemudian ada kasus datif, datif lokatif, datif instrumen, kemudian ada akusatif dan juga ada vokatif. Kemudian bahwa
untuk kata benda maskulin juga memiliki kasus, kemudian memiliki jumlah, ya, memiliki jumlah. Nah, mari kita perhatikan yang daftar berikut ini. Nah, ketika kita melihat di sini terdiri dari kasus, kemudian ada tunggal dan jamak, ini adalah number. Nah, dalam kasus maskulin ini artikelnya seperti ini. Artikel ini tidak akan berubah untuk kasus maskulin. Kemudian begitu juga akhirannya. Kemudian ada untuk jamak juga ada artikelnya, kemudian ada akhirannya. Nah, perhatikan di sini untuk nominatif artikel untuk tunggal adalah ho, akhirannya os. Untuk jamak artikelnya hoi, akhirannya oi. Kemudian untuk genetif ada tunggal, untuk tunggal artikelnya tou, akhirannya ou. Untuk jamak artikelnya ton dengan omega dan akhiran on dengan omega. Nah, ini harus diperhatikan ya, karena harus kita bedakan dengan kasus yang lain nanti yang memiliki akhiran yang sama bacaannya tetapi memiliki vokal yang berbeda. Kemudian untuk ablatif, karena dia masuk genetif, memiliki artikel akhiran baik itu tunggal maupun yang jamak yang sama dengan genetif. Kemudian datif, apakah itu datif, datif lokatif atau datif instrumen, memiliki artikel dan akhiran yang sama baik dari tunggal maupun jamak. Untuk datif, lokatif, dan instrumen, artikelnya adalah to dengan akhiran omega. Kemudian untuk jamak memiliki artikel tois dengan akhiran ois. Kemudian untuk akusatif memiliki artikel ton untuk tunggal dengan akhiran on. Nah, perhatikan inilah bedanya dia dengan genetif. Ya, genetif dari jamak, ya, sama-sama pembacaannya tetapi pembentuk hurufnya berbeda. Di sini menggunakan ton omikron, kemudian on omikron, kemudian dengan jamak tous artikelnya dan ous akhirannya. Sedangkan untuk kasus vokatif tidak memiliki artikel tetapi memiliki akhiran epsilon untuk tunggal, kemudian oi untuk jamak. Oke, bisa paham sampai di sini? Sebagai contoh, perhatikan contoh berikut ya, dari kata apostolos. Nah, untuk nominatif tunggal artikelnya ho, akhirannya os, sehingga dibaca ho apostolos. Kemudian untuk jamak hoi apostoloi. Untuk genetif, untuk tunggal tou apostolou. Untuk jamak ton apostolon. Ablatif atau genetif sumber tou apostolou. Untuk jamak ton apostolon. Datif to apostolo, tois apostolois. Kemudian instrumen dan lokatif datif sama to apostolo, kemudian tois apostolois. Kemudian akusatif ton apostolon, tous apostolous untuk jamak. Sedangkan untuk kasus vokatif apostole, kemudian apostoloi. Nah, perhatikan rumus ini tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam rumus untuk gender maskulin. Jadi ini baik artikel maupun akhiran dari maskulin, baik dia tunggal maupun jamak harus dihafal. Sehingga pada akhirnya kita bisa membuat sebuah deklensi kata benda dari kata benda deklensi dua bahasa Yunani ini. Jadi jelas ya, kalau kita tulis di sini berarti untuk nominatif di sini hoi, maka di sini oi. Ya. Kalau
di sini os, ya, di sini os. Sedangkan untuk jamak di sini hoi, maka akhirannya oi. Ya. Kemudian untuk genetif di sini tou, maka akhirannya menjadi ou. Kemudian untuk genetif jamak di sini menjadi ton dengan omega, kemudian on dengan omega. Nah, selanjutnya untuk ablatif sama, ya. Untuk ablatif sama kemudian untuk datif lokatif memiliki artikel dan akhiran yang sama baik untuk tunggal maupun jamak. Di sini to, maka di sini omega saja. Di sini tois, maka di sini ois. Kemudian untuk akusatif di sini ton dengan omikron akhirannya on, maka di sini tous dengan akhiran ous. Nah, sedangkan untuk vokatif tanpa artikel dengan akhiran epsilon, tanpa artikel dengan akhiran oi. Harus diperhatikan ini, ya. Perhatikan contoh berikut dari kata logos. Perhatikan pangkal kata dan akhiran atau infleksinya. Ya, untuk kasus nominatif, untuk tunggal memiliki artikel ho akhiran os, jadi ditulis ho logos. Kemudian untuk jamak nominatif ada artikel hoi dengan akhiran oi sehingga ditulis hoi logoi. Untuk artikel genetif adalah tou dengan akhiran ou sehingga ditulis tou logou. Sedangkan untuk jamak artikelnya ton dengan omega akhiran on sehingga ditulis ton logon. Kemudian untuk datif artikelnya, datif tunggal artikelnya to akhiran o, to logo. Kemudian untuk jamak artikelnya tois logois dengan akhiran ois. Kemudian untuk akusatif ton dengan, untuk tunggal ton dengan omikron sehingga ditulis ton logon. Kemudian untuk jamaknya, akusatif jamak adalah tous logos. Sedangkan untuk vokatif tidak memiliki artikel dengan akhiran epsilon ditulis loge.
sedangkan untuk jamaknya menjadi logoi tanpa artikel ya. Oke. Nah, sekarang mari kita masuk dalam kata benda deklensi 2 dengan gender neuter. Nah, perhatikan rumusnya berikut ini saudara. Untuk kasus nominatif memiliki artikel to dengan akhiran on untuk tunggal, kemudian artikel ta dengan akhiran a untuk jamak. Kemudian untuk kasus genetif dan ablatif memiliki artikel tou dengan akhiran o untuk tunggal dan ton dengan omega dengan akhiran on untuk jamak. Kemudian untuk datif, lokatif, dan instrumen. Perhatikan di sana dia memiliki artikel to dengan akhiran omega untuk tunggal, kemudian tois dengan akhiran ois untuk jamak. Sedangkan kasus akusatif ya memiliki artikel to ya, to saja, to dengan omikron dengan akhiran on. Sedangkan untuk jamaknya ta untuk jamak dengan akhiran a. Nah, mari kita perhatikan contoh dari kata doron. Nah, perhatikan di sana untuk kasus nominatif untuk tunggal to doron ya. Kemudian untuk kasus nominatif jamak ta dora berakhiran a. Kemudian genetif dan ablatif perhatikan tou dorou. Sedangkan untuk genetif ablatif dengan jumlah jamak ton doron ya, perhatikan di sini. Selanjutnya untuk datif dan instrumen dan lokatif, nah, perhatikan di sini dia memiliki artikel to dengan akhiran o ya. Kemudian untuk jamak tois dengan ois. Selanjutnya untuk akusatif menjadi to doron sama dengan nominatif ya di sini, tapi biasanya ketika kita ada di dalam kalimat bahasa Yunani kita sudah bisa membedakannya. Kemudian ta dora. Oke, sampai di sana. Nanti akan ada latihan, kemudian nanti saudara bisa membuat latihan sendiri. Kita masuk dalam pembahasan kata benda deklensi pertama. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kata benda deklensi pertama itu memiliki ciri vokal a. Ya, itu ciri khasnya adalah a. Nah, perhatikan di sana ada studi leksikal, nanti saudara bisa baca ada he agape, he hamartia, he glosa, he didakhe, he irene, he aletheia, he basileia, he agape, he doxa, he eklesia. Nah, saudara, bukan hanya a tetapi juga alfa tetapi juga eta. Nah, perhatikan di sini ya. Nih, ini adalah ciri infleksi dari kata benda deklensi pertama.
untuk nominatif tunggalnya selalu atau memiliki artikel he, sehingga biasanya ditulis seperti ini, he agape. Ya. Dan selanjutnya ada beberapa di sini vocabulary bisa saudara hafalkan nantinya. Nah, perhatikan bahwa artikel he pada kosakata di atas menunjukkan bahwa kata benda itu adalah feminin. Demikian juga halnya dengan kata benda deklensi pertama yang berakhiran alfa maupun eta pada nominatif tunggal adalah feminin. Sedangkan kata benda deklensi pertama yang berakhiran as dan s pada nominatif tunggal adalah maskulin. Nah, ini perhatikan nanti ada rumusnya. Nah, aksen akut pada ultima dalam nominatif akan berubah menjadi sirkumfleks jika itu ultima panjang, kecuali pada akusatif. Semua kata benda deklensi pertama akan diberi sirkumfleks pada ultima dalam genetif serta ablatif jamak. Nah, perhatikan di sini ada 5 jenis sistem infleksi dalam bentuk tunggal pada kata-kata benda deklensi pertama. Semua kata benda yang memiliki bunyi a pada akusatif jamak selalu panjang. Nah, perhatikan di sini rumusnya. Yang pertama adalah jika jenis feminin pangkal berakhir dengan epsilon, iota, dan rho, maka menggunakan rumus yang ini. Perhatikan ada huruf yang ditebalin, itu akan membedakan rumus ini dengan rumus yang lain nantinya. Jadi sebenarnya semua rumus ini hampir sama kecuali dalam genetif, ablatif, dan datif, lokatif maupun instrumen pada akhiran untuk tunggal. Nah, ini rumusnya. Contohnya tinggal saudara masukkan saja nanti seperti kita memasukkan deklensi, perubahan deklensi pada kata benda maskulin dengan mengikuti rumus yang ada. Nah, selanjutnya jenis feminin bila pangkal berakhir dengan sigma, double lambda, kemudian zeta, c, dan p. Nah, perhatikan di sini perbedaannya dengan rumus yang pertama adalah terletak pada genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumen akhiran tunggal. Hanya itu perbedaannya. Selanjutnya sama. Perhatikan contoh berikut ya. Oke. Nah, selanjutnya ada jenis feminin bila pangkal berakhir dengan selain nomor 1 dan 2. Nah, perhatikan di sini ya, akhirannya. Ini yang membedakannya adalah akhirannya juga. Kemudian ini contohnya he, ei, rene. Kemudian jenis maskulin bila pangkal berakhir dengan epsilon, iota, atau rho. Perhatikan rumusnya. Kemudian ada jenis maskulin bila pangkal berakhir dengan selain nomor 4. Maka gunakan rumus ini. Nah, saudara, untuk bisa melihat perbedaan dari berbagai rumus tadi, maka saudara harus memperhatikan pangkal kata. Ya, saudara harus memperhatikan pangkal kata. Misalkan untuk rumus pertama, maka pangkal katanya harus berakhiran e, i, dan ro. Contohnya kita melihat dari contohnya kata agape. Ya, contohnya kata agape. Kalau kata agape maka pangkal katanya adalah
Pangkal katanya adalah agap. Yang ini saudara. Ya. Pangkal kata. Sedangkan E ini adalah infleksi. Sehingga kalau pangkal katanya berakhiran P, maka dia masuk rumus yang mana? Kalau di sini tidak mungkin karena ini pangkal katanya berakhiran E, I, dan RO. Kemudian untuk rumus kedua, kita perhatikan rumus kedua. S, double lambda, zeta, dan C, serta Pi. Ini juga tidak termasuk, maka dia harus masuk atau dikelompokkan pada rumus yang ketiga ini. Jadi jenis feminin bila pangkal berakhir selain nomor 1 dan 2. Nah, tadi kata agape. Nah, kata agape itu pangkal katanya P, sehingga dia masuk rumus yang ketiga saudara ya. Saya pikir paham sampai di sana. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Nah, selanjutnya ada di sana contoh membuat deklensi. Ada kata hohuios, ada menemeion, ada to ergon, kemudian ho neanias, paralutikos, kemudian ada kata alethean, kemudian ada kata tou mesio, kemudian ada te glose, ya. Kemudian ada tas grapas, ada kata ho mate tes. Nah, kita ambil salah satu contoh, kita ambil contoh yang G ya, yang J saja. Nah, atau yang G. Kita buat contoh yang G itu apa? G itu tou mesio. Nah, kalau dilihat dari artikel ini tou, ini adalah genetif. Sedangkan mesio juga ini akhirannya O. Ini dari kata Mesias ya. Jadi ini dari kata Mesias. Berarti ini masuk dalam deklensi 1 feminin genetif tunggal ya, yang ini. Oke, setelah kita buat itu, mari kita buat perubahan deklensinya sesuai dengan rumus yang ada. Nah, mari kita buat tadi bagian G ya, kita tulis ulang tou mesio. Kembali lagi saya jelaskan ya. Kalau tou ini berarti itu artikel genetif ya kan, dengan akhiran O. Artinya ini pangkal katanya, ini pangkal kata, sedangkan yang ini infleksi. Dengan demikian maka ini berasal dari kata tou mesio, itu berasal dari kata ho
Homesias. Nah, perhatikan di sini artikelnya. Ini artikel, ini pangkal kata, ini infleksi. Nah, dari artikel ini artikel maskulin tapi akhiran feminin, sehingga dia masuk dalam deklensi masuk dalam deklensi 1 dengan gender feminin. Kemudian kasusnya, nah kalau dilihat dari asalnya tadi kan ini kasus genetif ya, berarti tetap genetif tunggal. Oke. Nah, saudara, mari kita buat di dalam kotak. Ini kasus, ini tunggal, jamak. Nah, kita perhatikan rumusnya. Otomatis ketika kita melihat ini homesias, maka kalau kita memperhatikan rumus dari kata benda deklensi 1 memiliki perubahan sebanyak 5 infleksi ya, sebanyak 5. Nah, ini masuk dengan artikel ho, berarti dia harus menggunakan rumus, kalau bukan rumus 4 maka dia akan menggunakan rumus yang nomor 5 tadi. Nanti saudara bisa kembali melihat pada buku catatan saudara, melihat rumusnya ya. Nah, ini menggunakan rumus yang mari kita kembali ke belakang supaya lebih paham lagi kita. Maka dia tadi kalau bukan yang D maka E. Nah, kalau kata Mesias tadi berakhiran pangkal katanya berakhiran I ya, berarti iota, maka dia masuk rumus yang bagian D ini saudara ya. Yang bagian D itu berarti berakhiran as ya, untuk nominatifnya berakhiran as, sedangkan untuk jamaknya berakhiran ai ya. Hoima mesiai. Mari kita coba. Maka di sini nominatif, kemudian kita buat 4 saja nominatif, kemudian genetif, datif, dan akusatif. Untuk ini berarti tadi ho ya, homesias. Maka di sini hoi mesiai. Kemudian kita perhatikan lagi rumus berikutnya. Kemudian untuk genetif, kita mundur ke belakang, kita perhatikan lagi rumus yang keempat ya. To, o, ton, on. Kemudian to, a, tois, ais ya. Maka di sini to, me, si, you. Maka di sini ton mesion. Ton mesion. Sekarang masuk kita ke datif. Rumusnya adalah to mesia sama tois mesiais. To
menjadi tois mesiais. Kemudian untuk akusatif, perhatikan lagi rumusnya. Ya, ton mesian, kemudian tous mesias. Ini ton mesian menjadi tous mesias. Nah, ini dia ya untuk contoh yang bisa saudara lakukan nanti ketika mengerjakan soal-soal yang ada dalam. Ya, demikian pembahasan kita pada materi ini. Jikalau ada pertanyaan atau sesuatu yang tidak bisa dipahami atau tidak bisa dimengerti, boleh meninggalkan pesan melalui chat di bawah ini, atau saudara juga bisa meninggalkan pesan di bawah kolom materi yang tersedia di dalam Google Classroom. Terima kasih.